Kalau ambo mencalik pak, sajak pagi dipasangi, biarlah istirahat nang kursi, nang kudo kan tak dilapen dari bendi kada. Kursi istirahat tu hanya minta nasi empera, hanya batonggok lah kete bendi ko. Ambo perhatian lai babaso kursi ko ke kudo, enggak ada pak. Do, asam badang do, enggak ada. Ya kan? Hanya lagi sesagu bacancang. Tu aja mata sembe kadang. Ampe penumpang dapat nyoelo, limo nyoelo jo, limo jo kursi. Kalau talambe lari awak nyolacui yo cambui. Kancang na lari babui ayo selero. Iya kan? Kemudian mato ditutui. Nggak bisa mencalik bebas. Kalau mempa kaki ke kanan nyoelo tali les nang kiri. Mempa kaki ke kiri nyoelo tali les ke kanan. Nyolakak jo cambui. Aba mangkonyo tutui mato kudo tu dek kusie. Pernah ditanya orang ke kusie tu supaya jangan nampak dek kudo ko penumpang magi piti kawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Istiqamah dan jamaah-jamaah musalla masjid yang ada di sekitar kampung ini yang bergabung dengan jamaah Masjid Istiqamah pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Amin. Syukur yang sedalam-dalamnya, puji yang setinggi-tingginya hanya kita persembahkan kepada Allah, pencipta alam semesta ini. Dari sekian banyak ciptaan Allah di dalam Al-Quran, yang paling baik itu adalah manusia. Jadi beruntung kita jadi manusia. Benarkah demikian? Ayatnya mungkin semua kita hafal ini. Kalau ndak hafal ayat tua atau yo pemalih na orang. Apa bunyi ayatnya? Wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini dia. Laqad sungguh khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Kalau ndak percaya, ibu calik bantu ibu dikaco calik lo gajah. Ya kan? Mana rencak? Gajah tu di Bali dek lakinya hand body sadorom. Kira-kira le amu halui kulit. Ibu-ibu salayang sepakai pada afon dak tanggung rancak ni. Ya kan? Itulah kulit manusia yang halus. Ya kan? Tapi ingat, manusia yang sebaik-baik kejadian itu kalau ndak mengikuti aturan Allah, maka dia akan dijatuhkan oleh Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Aspal itulah jadi bahasa awak, Pak. Kalau di kampung ambo palangkin namanya. Sikua. Sama. Nah, di mana letaknya palangkin kok? Di bawah sepatu, di bawah roda auto, di bawah roda Honda. Nah, bisa manusia jatuh kepada derajat asfala safilin. Siapa yang menjatuhkannya itu? Dia sendiri. Sokrates tidak beragama Islam. Tapi apa katanya? Manusia ko jatuh harago dirinya 97% tasabak dek perangainya. Hanya 3% faktor di luar.
Jadi manusia ini suka menganiaya diri. Makanya juga Nabi menuntun kita. Kalau kita baca doa, zikir, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akui saja. Ya kan? Maha suci engkau ya Allah. Tetapkanlah pendirianku pada agamamu ya Allah. Allah ya Allah, saya suka menganiaya diri. Lebih-lebih laki-laki, Bu. Banyak laki-laki kau peniaya diri, iyo, nyo maisok racun. Nyo bawa sampai ke WC pun tuang rokok. Iya kan? Laba saruk sampai bau dua. Iya kan? Bapak Ibu boleh check up paru-paru kalau ndak percaya nan parokok itu paru-parunya tu kumuh. Bangkonya lai sehat juga darah kuat baru. Nah, jadi jangan diracun juga dah lain. Lain tak ada pak dengan cik tu. Labia-labia di musaji bawa je rokok. Kau sembarang saya menjampak ampun tuang. Kan? Sudah menio diri berdosa lo. Bu, boleh boya tanya cik. Mana suku ibu suami perokok je ndak? Jawab jujur. Lain terdengar ada pak tu. Kan? Bini apa nama cik ndak ada ena. Kan? Jadi memang banyak manusia menganiaya diri. Itu nan enteng teman. Nan enteng. Kemudian nan baliknya indak salat, indak puasa, bajudi, minuman kareh, narkoba, masuang pitana, madu-adu orang, mencilok tanah orang, melariam bini orang, banyak. Jadi kalau dikaji manusia tu memang banyak yang jatuh kepada derajat asfala safilin. Nah. Sesudah kita memuji Allah, kita berselawat ke Nabi. Jadi judul kajian awak tadi nak menjadikan keluarga ahli surga. Ya Allah. Bu. Oh, Bu. Lai ingin masuk surga. Kalau ingin masuk surga kan salamonya di dalam sinan. Ya kan? Kira-kira ibu ingin coba laki di surga atau enggak? Anda tanya kamu, Buya ingin enggak babini? Iyo. Kenapa? Karena di surga itu kita dimudahkan oleh Allah. Pernah Nabi bercanda Bapak Ibu. Apa kata Nabi ke orang gaib? Orang gaib tidak ada masuk surga. Mana ngi orang gaib? Ya Rasulullah. Tidak ada orang gaib masuk surga. Ba'a nasib ambo. Ambo lah taruh menjalankan anan engkau kecian. Ya kan? Kata Nabi. Ya kan? Mak, jangan mak menangi. Orang masuk surga tu nanti walaupun umurnya 950 tahun di dunia serupa Nabi Nuh, dia akan dimudahkan kembali. Jadi laki-laki di dalam surga itu nanti Pak, kira-kira seperti pemuda berumur 25 tahun. Jadi awak, anak awak, cucu awak, Nabi Adam sama bujang saya awak jadi apa? Tidak ada perubahan tu lain. Kalau di dunia aku akan berubah taruh bentuk awak. Iya kan? Bertambah gak? Gaib, bertambah huzur. Kau nama selimik kenzaruang, kau tak lama kau dah. Jadi, ini ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Iya kan? Nah, itu perubahan. Tapi itulah ciri-cirinya kecamatan Lembah Gumanti hari dingin. Ambo dek lain mengecek, bergerak, ya kan? Itu ndak dingin mana? Kalau mendanga, kau dingin mah, ndak bergerak ame. Jadi mengaji kau termasuk olahraga aja Pak. Kenapa? Mengeluarkan suara, mengatur napas. Jadi bisa juga olahraga.
Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kami Ustaz, ibu-ibu lah. Ibu-ibu wajah 19 tahun. Kulit putih serupa Siti Hawa, tinggi 50 meter. Bayangkan itu. Jadi surga itu tempat-tempat tinggalnya luas, besar. Kalau 50 meter lah temuai di masjid kau kini kau? Enggak. Di Serugo tu gadang. Iya kan? Ndak ada gaek-gaek lah. Ndak ada di Batu, ndak ada di Salemo, ndak ada asam more, ndak ada asam lambung, ndak ada darah tinggi, ndak ada kolesterol, ya kan? Ndak ada saraf terjepit. Jadi orang dalam surga itu semuanya sempurna. Ndak ada perubahan fisik, muda tarui. Ndak ada kulit nambah lain-lain senala. Kalau kita cari kulit orang Afrika kan beda na Jawa. Nanti di Serugo putih zadonya. Tinggi 50 meter. Kami na laki-laki 60 meter. Kulit putih serupa Nabi Adam. Jadi nan hitam-hitam kini kau sabar saja. Asa masuk Serugo nanti putih. Tapi kalau masuk neraka tambah kali bantuan. Ya kan? Saya malah berdoa ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau nanti Allah meredai saya dan semua kegiatan wirid yang saya sampaikan ini diterima oleh Allah sebagai amal saleh, diberi saya kesempatan mengecap nikmat surga itu, malah semenjak sekarang saya berdoa, ya Allah, bini yang bonalah meninggal, kau jualah bini yang bo di Serugo, ya Allah. Bab itu, nyoba balik serupa dulu. Ketika ambo nikah, umur 9 balik, isteri ambo tu. Ambo umur 24. Ya kan? Ndak tanggung rancaknya dah, Pak. Iko menurut ambo, ambo ndak minta persetujuan apa dah. Ya kan? Menurut ambo, isteri ambo tu rancak mah sampai 5 anak ambo je. Ambo kecen ciri-cirinya. Pertama rambutnya dari tiang hitam tabah. Bulu matonya hitam tabah. Hidungnya coda suntungga. Bada suntungga tu antaro pesek jo mancuang. Iya kan? Kemudian giginya putih halui-halui galak bapiciang. Suaranya ndak keluar galak, baunya beroyak. Iya kan? Tu ambo nan tahunnya, baanyo umur 9 Malaysia. Iya kan? Ambo minta ke Allah itu je bini ambo di Serugo. Sebabnya balik muda, nak gaik-gaik lah dah. Serupa itu taruh, coba bayangkan. Jadi judul yang dicari oleh pengurus masjid, yang dimotori oleh anak-anak muda saat ini adalah judul yang sangat tepat. Nah, kalau pengajian khusus tadi, nanti cari lo gurunya. Fikih muamalah, fikih munakahah, ya kan? Kemudian fikih apa? Kalau tabligh akbar iko kajinya campur aduk segonya ampera. Tapi kita fokuskan bagaimana keluarga ahli surga. Akiro-kiro ada ndak orang sekeluarga tu masuk Serugo. Saja ambo membalik Al-Quran tadi lah ambo cari surah Ar-Ra'du. Jadi kalau orang Arab membaca Ar-Ra'-nya pakai dal di belakang. Artinya petir. Di Minangkabau namanya patuih. Di alam panjang patuih je. Nah, geledek, tu lain tak kurang mah tu anunya. Geledek ya, disambar geledek. Jadi kaum muslimin kalau di Minang sajak kete ambolai patuih kolah jadi pantun dia orang. Guruh patuih penubo limbe pandan tajamu di Subarang walaupun 700 cari ke nube pacar batamu mangko sanang. Asia dulu tu pantun tu mage manandin jo Subang bagelang. Itu ceritanya, ya kan? Percintaan antara dua anak muda. Nah laki-laki mage manandin nan padusi Subang bagelang. Jadi orang Minang ke dulu namanya Minang je nyagi apa?
Kini adalah banyak bentuk nama orang barat. Tinggal ada ke danau dia teh nama Frenchenken, ya kan? Ini bapak-bapak, ya kan? Kau orang barat gini, tidak orang Lampanyang. Itu. Nah, jadi kaum muslimin, ia ada orang sekeluarga jadi ahli surga. Kita baca ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Adnan, masuk ke dalam surga itu, wa man salaha min abaihim, orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, pasangan hidup mereka, wa zurriyatihim, anak cucu mereka. Jadi pasangan-pasangan hidup itu ada istri, tentu dia di bapak join duanya anak suaminya siapa? Minantu. Jadi tak kumpul kok. Wa azwajihim. Ada minantu, ada anak, ada mintu. Wa zurriyatihim. Anak-anak cucu. Itu orang sekeluarga di surga itu semuanya. Tentu saja mereka harus satu akidah. Ya kan? Tidak ada nan salisih betukar sarung sairiang betukar jalan. Ya kan? Seakidah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat, para malaikat, kalau malaikah tu Pak, tu jamak. Banyak malaikat. Masuk malaikat nan banyak tu ke dalam surga. Yadkhuluna alaihim, mengunjungi orang yang dalam surga tadi. Min kulli bab, dari tiap-tiap pintu surga itu. Setelah para malaikat itu datang, serentak mereka mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Ini yang perlu kita simak, sabartum ini. Ya kan? Selamatlah kamu wahai orang sekeluarga yang di dalam surga ini. Salamun alaikum, atas kamu. Bima sabartum. Engkau mendapatkan fasilitas ini karena engkau sabar. Sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan. Sabar menghadapi musibah. Musibah itu bukan yang buruk-buruk saja. Kaya, pangkat, kedudukan juga musibah. Jadi hidup ini ujian semuanya. Apa yang ada di dalam hidup kita. Itu sebagai ujian Allah. Itu makanya Allah berkata di dalam surat Al-Muluk, ya kan? Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup dan mati, kaya dan miskin, mulia dan terhina, itu semuanya cobaan Allah. Nah, orang yang mendapatkan fasilitas surga Adnan tadi adalah orang yang sabar. Ya kan? Jadi kalau misalnya pak rato-rato sikonan baladang kan nan tanamo tu bawang. Ambo di bawah orang naik dari sungai Nanam tu atau lalu ke danau Talang, ambo calik tu itu ladang bawang. Kadang-kadang ada ndak meleset tanaman kau? Aduh, iya kan? Mangkonyo racun alun tabaye pitih pembeli racun alun pulang pembeli pupuk. Dahulu kau tanam di sawok pulau petak-petaknya tujuh plastik. Yo. Apa tanya ambo boleh aja Pak? Aku nonyo ditutup jo plastik tu. Mangko ambo tanya ambo indak ada baladang tu, le terang Pak tu. Lai, ba mangko ditutup jo plastik. Supaya rumput jangan tumbuh. Oh ya. Jadi enteng awak bersiang. Tapi ditunggu hanya nan seketik itu kan pembukaan kan? Ada aja ndak tumbuh rumput. Pertanyaan saya, rumput itu lah ya doa awak banie nak memupuk, nak merawat, nak meracun.
bawang diracun, dirawat, di siang dipupuk. Kalau rumput ndak dicabui, mana ndak ulu kadang? Ndak ulu rumput, Pak. Begitulah yang buruk dengan yang baik. Ya kan? Kalau kebaikan ini tidak ikhlas kita, dia akan digerogoti oleh yang buruk. Kalau kita mengerjakan yang buruk, berarti kita tidak sabar. Orang tidak sabar, tidak mungkin masuk surga. Sebab malaikat mengecek itu. Kamu dapat surga ini, tempat yang terbaik ini, karena kesabaranmu. Iya kan? Jadi rumput tidak dianjaan, ditunggu lado, ditunggu bawang, ditunggu lobak. Lebih capek gadangnya daripada lado, lobak, bawang dan ditanam. Begitulah perbandingan yang baik dengan yang buruk. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau you ingin awak masuk surga sekeluarga, badamino ada enggak perintahnya dalam Quran? Sudah sama Aisyah pai badamino aja. Ada enggak? Tapi kiro-kiro di lapau-lapau di Minangkabau kok, mana banyak orang membaca Quran, sudah sama Aisyah tujuh duduk di lapau badamino. Galak-galak manis Pak. Ya kan? Jadi banyak kita lah gaib Pak, indak mengarati anan dibaca dengan Al-Quran. Tu mengko dilanggar aja perintahnya, anan dibaca tu awak ndak tahu. Ya kan? Tapi kalau tekun kita belajar, ya kan? Namanya di orang kini dukun. Duduk dengan tekun mempelajari Al-Quran setiap malam. Saya indak-indaknya gak empek bari. Apa ndak bisa di otak de Ustaz? Ya kan? Anan dibaca Ustaz tu apa lah tahu. Tapi kalau ndak baraja, bapak-bapak kaum muslimin, ndak ada perubahan awak. Tambah ilmu ndak ada. Iya kan? Belajar itu butuh kesabaran. Lebih-lebih kini godaannya banyak. Ndak baik kita tabligh kabar gini ndak. Orang main game sinana. Itu dia nomor satunya Portuner. Iya kan? Nang kedua Rise. Nang ketiga motor Yamaha NMX. Mengaji itu kayak itu juga kaji dengan baca dia Ustaz tu nak yang baru tu aja. Ya kan? Begitu rumput lebih subur dari tanaman. Begini godaan dunia itu. Ya kan? Sehingga jangan manusia kecewa, Allah dalam ayat lain. Kundak kita mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan kita sadonya sekeluarga masuk surga. Dalam ayat lain kalau kita dengar ayat tu Pak angeri ya. Surah Al-A'raf ayat 179. Bunyinya walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Jadi dalam ayat lain waquduhan nas wal ijarah. Ya kan? Sudah manusia tu jin banyak masuk neraka, kayunya manusia dan batu. Jadi kayu untuk maidu api neraka tu bertambah gadangnya waquduhan nas wal hijarah. Manusia dan mudah-mudahan awak dalam musajid kau tak ada jadi kayu neraka tu. Amin. Tak kelantih hangan no. Jalan masuk neraka sambana nibu buik sadang angin tadi, lai lantai awak langan awak nyo sadang merasuk-rasuk tu diminum kuahnya sadonya. Ngui khusus. Itu kuah angin saja. Apalagi api neraka. Ya kan? Manusia nan kaisi neraka tu sia tu. Jin nan ka masuk neraka tu sia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberi hati tapi tidak mau memahamkan yang benar. Nan ikuinya nan salah.
Ya kan? Jadi setiap kita kaum muslimin, apa kata Allah dalam ayat yang membaca imam tadi? Masuk Islam itu keseluruhannya. Tidak boleh sebagian-sebagian. Kalau ada ajaran Islam ko nan batantangan jo nafsu awak ko nang kadipatuh, nang kaditurui. Nang kadituruian ajaran Al-Quran, nafsu jo ego dirandahan untuk mengikuti perintah Allah. Kalau ego jo nafsu tinggi, malih orang matuhi aturan Allah. Membagi contoh, antara nafsu awak jo peraturan Allah, sama kupiah jo kepalo. Mana dahulu kupiah jo kepalo? Dahulu kepalo. Kini pertanyaan ambo, kalau kupiah sampi, kepalo nang keditarah atau kupiah yang keditukar? Kupiah tukar, itu nan lain tak gilo orang. Kini banyak orang gilo, ya kan? Kepalo nan nyotarah. Kalau nak boleh saya nak boleh lain. Ya memang Rasulullah melarang. Di antaranya apa? Riba. Memperanaan pi. Banyak orang melanggar itu, Pak. Banyak orang makan riba. Karajo di PT Budenir, Badan Usaha Dana Rentenir. Banyak. Apa masuk serugo tu? Iya kan? Jadi untuk masuk surga sekeluarga ini, ya kan? Keluarga yang bisa masuk surga itu apa? Harus saling mengingatkan. Ya kan? Pertama dulu suami mengingatkan dia udah nanti nak bertanggung jawab dikira doa. Kalau ndak namuh bajilbab, ndak mau menutupi aurat. Ya kan? Itu yang pertama tu. Atau ayahku celai bertanggung jawab saya ke anaknya. Mendidik anak untuk bisa masuk surga bersama kita, antara suami dengan istri ndak boleh berbeda pendapat. Kalau memang yang dikatakan anak itu suatu aturan agama dikerjakan jelas berdosa, ya kan? Kita suami istri tahu itu, maka kita melarangnya kedua-duanya. Kadang-kadang ada suami istri ko cualukin cie kate, cie ke bawah. Nan kedua memelihara keharmonisan rumah tangga. Baka masuk serugo suami istri, anak minantu, cucu. Kalau suami istri ko lagu pakai siang malam. Kecik lado nan pade, kecik garam nan asin. Ya kan? Gulai mangkolama, gulai ikan ibu tadi bang kolama. Di sinan tu ada santan. Ya kan? Santan tu digalagaan. Kemudian langkoknya digiliang sadonya. Mungkin ada sepade, ada langkue, ada bawang putih, ada bawang merah. Supaya nak arum dia gialo daun salam. Kemudian dia gialo asam kandi. Kebersamaan dan serupa itulah dalam gulai, mangkok gulai itu lama. Kalau tidak dia gia garam bah. Indah, lo kurang lemaknya mbah. Banyak nak garam, asin, darah tinggi wak. Jadi semuanya itu enak kalau kita bersama-sama. Ya kan? Nah, jadi kita kalau ndak sayo sakato membimbing rumah tangga godo Pak. Nan kado rumah tangga namanya di bahasa Indonesia. Tapi kalau ndak pandai kita membimbing jadi rumah tangga-tangga. Banyak kini anak umur 38 lah jadi janda. Dia mau Ustaz tahu dia apa? Saya ingin dikeloni mas. Saya janda beranak satu. Siapakah yang mas? Ini WA saya chat. Biaya rumah tangga saya menanggung. Cak rancak saya tu. Apa nak kematian bini? Carilah sini. Ya kan? Itu orang cara-cara je lakinya dulu. Saya tu mana itu tu? Kenapa mereka itu bisa cerai? Pertama kata Nabi, karena tidak menyadari berumah tangga itu sebenarnya ibadah. Kata Nabi, ibadah terpanjang kalau kita mengerti, ya kan, adalah ibadah menikah ini. Menikah itu berpahala.
Jadi imam segera lalai. Itu nambah tanya kayaknya. Sabo inyo sana menanti embo dulu ketika wirid di munsajiknya jadi garin tu. Inyo mambi ente talu keluar tu. Tetalu kalau saja dulu inyo sebut ende ayam lah. Iya kan? Nikah tu ibadah. Jadi dia nantak menikah, pugi lainnya ndak dapat ibadah selama awak bergaul. Ambonyo lagi ada Allah ibadah terpanjang kau 43 tahun 2 bulan. Dak ada kaum muslimin ni ambo nak pisah dah. Cuma beliau itulah dijapui dek nan punyo. Dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadih, labihnya ke kayu tundo. Malang tak bisa kita tulak, muju nak dapat kita raih. Lah berpisah badannya nyawa. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok berbalik ke nan punyo. Tabuh di gua tigo-tigo, badan baganju berbalik pulang ke tampai asa mulo jadi. Suri ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian, balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabik limo, langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau, tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro bu, iyo ke tanah pakuburan. Tak golek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang. Mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah panimbunan. Tatagak mejan nan duo, manyalo si pudiang hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Tak cerita. Itulah amborasuan pak. Cuba boleh dapat kematian ini. Kalau inyolah mati pak, nam baiknya saya terkena lain. Keciknya nam baik-baik kawak, itu terkena. Sudah tu alai. Kutiko lah suami isteri baru-baru ko dapat pitih semiyang sagari ungguan. Untuk sebab nanti saya lihat selama ini pak, walaupun anak nan dinikahan ko lah dibuat rumah de ayahnya, tapi dia ingin juga punya rumah sendiri. Itu kita rasakan masing-masing. Istri yang mau tu lah nyoboyan de ayahnya rumah lo, tapi ingin juga membuat pondok ketek di kampung Tecik nan dari awak. Maka untuk itu disuruh oleh Allah, watak suaha izak tasaita kecik Nabi, menyediakan tempat tinggal. Ambo dulu dek kerajo di Padang, bini dapat orang kampung, anak mama, tu terpaksa menyewa rumah. Ndak dapat dia mau mencari bini orang Padang, pak. Tapi rancak pula, ya kan, kaum muslimin dapat bini anak mama kuat telenggang, kanasi. Tapi awak harus cuma niat yang minyak panuh kalau bayi isteri anak mama. Sakojok. Atau harus banyak sabar. Iya kan? Kalau awak pemerang, cara awak putih cik, putih dua. Yuk kurang ajar awak angnya kecik mama. Ancaren anak dan nampak lo dah anak lain. Jadi ibu tu kalau berang dahulu kambo bu, ambo nak ambo lawan tu, ambo hani yang tu. Kalau le berangnya je muncul, dah ibu tu muncul dah barah pak tangan tu laki. Bu, bu, kalau suami kami gak pa emosi, pak Ustaz, jangan dilawan, membana ambo jangan dilawan. Sabar saya ibu. Apa kau je, kan kasar tu. Apa lah meninggal dah jangan udah sabar. Beroso awak dah aja. Amak kau, amak pergi beralik dulu ke iliran ku banti ke talang babungo, ke terletak namanya. Terletak baru. Ku ada pasan udah awak sampai ambil ko. Pandi kau je. Ambo yo lah PSD-nya udah li kuliah aja lah ambo. Gilo kau. Yo malang na udah dapat bini gilo tu pak. Itu saja. Jadi jandilah. Kalau apa kau kena apa ang lagi jawab tu jadi. Jadi kalau satu itu agak keras, yang satu sabar. Kenapa? Kembali kita kepada ayat tadi. Orang yang bisa masuk surga sekeluarga itu orang yang sabar menghadapi segala problem yang timbul karena kita berumah tangga. Ibaratnya kita berumah tangga itu apa ibu? Sama jawab membuat sambal di dapur. Kan di itu-ituan je sendoa. Kalau tidak di itu nangui sawalahnya.
Tapi sepandai-pandai awak mengocok samba di kuali, balangkang sendok jo kuali. Iya enggak? Tapi dijago, kuali jan pacah, sendok jan patah, samba jan terserak. Iya kan? Kebanyakan itu nanti jadi gini, sendok patah, kuali pacah, samba serak. Iya kan? Jadi kerukunan itu dimulai dengan ketaatan. Ketaatan itu saling mengingatkan. Niniak kita ketumangguangan dua perpatihan dan sabatang de aluh kileknya tibo de linci cayo mendatang. Api taruh beliau. Beliau alun Islam dulu Pak. Hindu agamanya. Kemanakan? Iyo. Kalian suami istri itu sama awu jo tabiang. Awu ba mengkondak runtuh de ado tabiang. Tabiang ba mengkondak taban de ado awu. Iya kan? Si muncak mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lapau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awu jo tabiang sanda menyanda keduanya. Iya kan? Jadi kebersamaan itu. Nah sudah tu alai. Apa tandanya istri salehah? Kalau inyo memandang engkau, inna zarathu syarrathu. Kalau istrimu itu memandang kepada kamu, menyejukkan. Di wajah istri yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih itu, tidak ada cemberut ketika dilihat suaminya. Ya kan? Tapi tentu suaminya yang baik pula. Kalau suaminya kau apa ayam, kau tidak mungkin istri tidak cemberut di rumah. Di kayu jauh ini cek, dari tumbuk ini cek. Ya kan? Di Batang Baru ini cek, Lubuk Lasih. Ini cek di Telang Bungo. Bini lah cik, tiuk sudui ada bini. Itu tidak kaman berumah tangga tu. Ya kan? Bapak-bapak, ayam mbak mengkocu itu Ustaz. Ayamnya tidak ada menguliah anak-anak. Kan? Sedang beli Sarawak, tidak ada ayam tu celik. Kalau kita banyak, ya kan? Semua yang harus kita penuhi di dunia ini berumah tangga. Tidak sama aja binatang. Kenapa? Manusia diberi akal. Akal itu dipimpin dengan iman. Iman itu datang adona membawa. Siapa? Rasulullah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mau bertanya cik ke ibu-ibu lo. Rumah makan di Solo, kau kalau macam-macam lo sambal gua. Lah ada ndak kini orang Solo, kau Kabupaten Solo lah, nan maniru orang Bukit Tinggi, manggulai tiak ladoi jauh. Alah, bertanya mau celai, ba mangkoi tiak kau digulai jauh. Ibu nak tahu apa? Nak tahu dah? Ambo salah menarangan supaya jangan payah lah berfikir. Itiak kau pak, laki-laki batino, jantan batino, indak bertanggung jawab berumah tangga. Itiak jantan indak bertanggung jawab. Itiak batino betul pula. Ya kan? Saleronya tinggi itiak jantan kau pak. Ada itiak kalau ada berkelompok gak dua balai hiku atau ciek dan jantan tu. Sabaleh bininya. Jadi tiak jantan kau banyak. Kalau didengar suara tiak kau pak, bu, ndak percaya waknya kau bini banyak. Mengecek selunak-lunak saja. Tapi tagih. Dua balik bini. La sudah beko batalua bininya kau. Batanyo lah itiak kau ke bininya. Dia, Allah sudah batalua. Allah bang. Arab milah talua lah. Sadonyo bini itiak tadi pahlawan ke suami. Siapa dia tu ikut dan batalua. Ang suruh aja dan maram. Baganti-ganti lah. Wa aden majan talua wa ang maram.
Ya kan? Lai wajar bini tiak ke suaminya macam itu. Nan marami talu ko nan padi namatino. Ya kan? Suami mencari nafkah. Tentu tiak jantan ko ndak mau lo diperintah no. Dape akar de nyonyo sarayo indu ayam marami talu ko. Ya kan? Ayam ko baralo dape fee ko lah. Aba terima lo marami talu. Lai menateh 3 minggu. Indak sabulan mangko menateh. Lama nate talu ko lamo indu ayam ko tamanua menceli anak. Tibo kawannya dari Muaro Paneh. Kawan ayam ko. Oh, tamanua kak. Dewa cotok runciang lenya picak. Urang Muaro Paneh kan citu ngecet. Layak tadi yang tunggu lah nak tiba-tiba ada kateh lah tantak dan kau lah tonjak. Dia awak cotok awak runciang denyo picak. Dia aja nak ko bangakeh. Lihat monya. Payah hindu ayam ko mangakeh tanah tapi anak baranang masuk. Iya kan? Alamo-lamo anak itiak tadi itulah gadang. Labatan lu alanya. Indua itiak tadi itulah gaek. Apa itiak lah gaek. Jadilah co ati ibu-ibu. Ya kan? Anak ndak tahu jawab. Sebab itu karena anak ko ndak dipaliaro dari talu. Ya kan? Supaya itiak ko jan mati percuma anyo dah biar orangnya boleh jauh. Itu sebab. Jadi apa kalau ingin lo digulai jauh anak? Asio-sio lah nak. Semua yang saya ceritakan tadi, ya kan, tidak akan mengantarkan keluarga masuk surga. Karena tidak ada kedamaian dalam rumah tangga itu. Ya kan? Orang yang tak damai, leka mungkin suami jadi imam, istri juga anak-anak mengikut di belakang. Tidak tentu nang kanyo turui di anak tu. Karena ayah jinduk nyo barantam nyo lari keluar, nyo cari menyenangkan hatinya. Itulah orang kecanduan narko. Karena rumah tangga ayah dan ibunya bahasa piamannya broken home. Oke? Tidak ada rasa keharmonisan. Kenapa? Karena tidak mengetahui. Jadi nan bujang-bujang, nan tua-tua ke mana supaya kita jangan pisah di usia nan gaik ko pak. Kita kana balik. Aku nonyo berumah tangga, membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala kekal selama hayat dikandung. Aniye lah itu. Jangan ada niat nak carai. Kalau dua-duanya berniat ikhlas seperti itu, pekerjaan-pekerjaan yang buruk tidak akan kita kerjakan. Kenapa? Tabayang orang rancak di luar, anan dicalik di orang rancak, kau pasti ada di bini den. Boleh kita akurin. Produksi rancak di luar, di matoa kan nyo balian de ibili rancak dari bini awak. Tapi anan ada di nyo tu, pasti ada di bini awak. Tapi kau tak baik doang bini apa, tak bahari tukar. Pasti ada. Itu bisikan iblis saja bapak. Malah mau mencari orang suka berbuat dosa di luar lah bini itu. Orang yang membuat dosa joinyo tu buruk dari bininya. Tapi nyo poles bantuannya de iblis. Nampak rancak dia dari bininya. Atu mangko timbullah pameo mencaliak bini awak titik selemo, mencaliak bini orang titik selero. Artinya. Ni kan? Ni titik selero tu kan ke bini awak andaknya. Apa caranya? Ya kan? Ibarat oto kalau awak lama nikah kau apa nala sagai jombo lai duit je lah kalau jombo kalau mati. Itu oto tu kijang tahun 82 tu pak nan tinggi kepala tu. Dah mau dibandian join Nova nama gini.
Ada yang baru kini. Tuh. Lah, mau dengan itu terus. Apa caranya to lamo tu? Ya kan? Catnya ditukar je metalik. Rumah-rumahnya to 82 tu kan tak plastik serupa gini lah tu. Nang keropos dilas. Tu olinya diperhatian. Ya kan? Acele namanya air muka namanya air radiator. Ya kan? Atau tu diservis. Kancangnya larinya tu macam mana? Kalau menukar to baru saya kan enggak ada biayanya. Ya kan? Ditukar catnya je metalik. Ambo banyak orang nak santiang merawat oto lamo tu pak nyelatan oto ni jadi pelatnya nyetukar atau pelat roda atau bakile. Santiang orang merawat oto. Karena yo tiap menjeli pak. Ikolinya di pedia basera. Ya kan? Nah, badak nak di balian lah bagaraja kita tilakuangnya dah ke kaniangnya tu lah hitam kena ci air nak di balian yang baru. Liter kan dapat tu. Dirawat bini wak tu. Ya kan? Tu di balinya tai ke kimia parma abali vitamin dan saboto tu 100,000 nya. Ya kan? Suruhnya minum sekali sehari. Ya kan? Atau di baliannya hand body. Inyo kalau suruh pakai. Begitu sepak je inyo tu mah. Ikonya ndak dipelihara ketiaknya bau kambing. Lado giginya balado panjang saya ndak doa ingin nak mengubah itu. Ya kan? Anak gadis ndak dirawat bisa buruaknya. Apa lagi oto-oto kijang lama. Ya kan? Jangan ditinggal kijang lama kau pak. Bu, ibu pernah ndak mencaliak di kota Solo? Entah ada je, entah baik. Kalau dia lah panjang kau mungkin ada. Bendi. Bendi itu ana melo. Kudo. Nama mengendalikan kudo? Ana namanya? Kusie. Nah, ana nih bu perhatian di bendi itu. Ya kan? Kalau mau mencaliak pak, sejak pagi dipasangi, biarlah istirahat nang kusie, nang kudo kan tak dilapen dari bendi kada. Kusie istirahat tu hanya minta nasi empera, hanya bertonggok lah kata bendi ko. Amo perhatian lai babaso kusie ko ke kudo, enggak ada pak. Do, asam badang do, enggak ada. Ya kan? Hanya lagi sesagu bercencang, tu aja mata sembe kadang. Ampe penumpang dapat nyoelo, 5 nyoelo jo, 5 jo kusie. Kalau talambe lari awak nyolacui yo cambui. Kancang na lari babui ayo selero. Iya kan? Kemudian mato ditutui. Nggak bisa mencaliak bebas. Kalau mempa kaki ke kanan nyoelo tali les nang kiri. Mempa kaki ke kiri nyoelo tali les ke kanan. Nyolakak jo cambui. Aba mangkonyo tutui mato kudo tu dek kusie. Pernah ditanya orang ke kusie tu supaya jangan nampak dek kudo ko penumpang magi piti kawak. Indak malang nasib jadi kudo bendi ka. Namelo bendi awak nak mengumpul piti kusie. Akhirnya bertanya ambo ke ibu-ibu boleh. Lai. Di rumah tanggo sianang kusie, sianang kudo. Ambo salah menunjukkannya. Anang kusie kuah. Kok kudo zadogam. Iko kudo. Jadi nama ngumpul pitih pencarian koparusi. Memang perempuan ini banyak yang pandai memanage keuangan. Iya kan? Nah, jadi kalau ingin kita mana buang percayaan salah ke bini, Pak. Doa saya menjadi istri yang jujur. Ambo anang kariwali, Pak, ya kan? Melitua Bu, yuk kupiti lambunggu Anda. 5 kali kami menikahan anak, bapak-bapak, itu ndak do pitih keluar di saku boleh. Lahnya tabungan deh, Bu.
Cuma nyo capek meninggal. Iya kan? Itu kehendak Allah, ndak dapat dawak. Kalau ada yang salah penyampaian ambo tadi, ambo mohon maaf ke ibu-ibu. Ada cik lain ibu-ibu, ya kan? Seluruh orang musaji, cuitu bana ibu-ibu mempersiapkan untuk makan. Iko rami dari alek orang saji ke, makan sadonya tadi. Itu di ambo datang. Kalau tidak datang, ambo tidak ada jamuan mereka kan. Jadi nak lain-lain, kok selalu down tak bawa di upi aja sadonya. Ya kan? Ada ambo datang tapi lah makan. Ambo doakan seluruhnya. Kita sepakai melarang ikan ditangkuk sebelum gadang untuk dipanen. Lah gadang ikan kita tangkuk, kita gulai, kita makan bersama-sama. Mudah-mudahan kita nak membuat undang-undang kok dijadikan amal saleh di Allah. Nanti makan tadi bu, mudah-mudahan jadi darah daging di kami. Kami bawa beribadat. Disampaikan pahala ibadat tu sebagian untuk ibu-ibu. Dan memasak sajak tadi. Sudah halik dijamu makan ibu dan membasuh piring balik. Ya Allah, masukkanlah ibu-ibu ko ke dalam surga ya Allah. Lakinya nan di dunia ko je lah ya Allah. Masuk alo ke surga lakinya ya Allah. Dan terimalah amal ibadahnya ya Allah. Kalau ada rezeki kami yang masih dalam tanah, keluarkan ya Allah. Yang dari langit turunkan ya Allah. Jadikanlah kami masyarakat di sini sayo sakato ya Allah. Sakacak, sagamak, sayun, sapaku. Lindungi negeri kami dengan rahmat Engkau ya Allah. Jauhkan kampung kami dari hal-hal yang tidak mengenakkan ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah hati kami ringan untuk datang ke masjid mendirikan salat berjamaah ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusan kami, terutama urusan ekonomi dan agama ya Allah. Dan jadikan lidah kami fasih membaca kalimat la ilaha illallah ketika kami sudah hampir meninggal ya Allah. Jangan Engkau sesatkan kami ke jalan yang salah ya Allah. Tunjuki kami ke jalan yang benar. Jadikanlah orang tua kami yang telah meninggal bangunkan di kuburnya ya Allah. Raudatan min riyadil jannah. Dan bagi orang tua kami yang masih hidup, beri beliau kesehatan untuk beribadah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh hamba pantun panutuik kau? Di ma jalan ke Batu Busuk, ke Kida jalan ke Kota Luar, di belakang batang air Kuranji, tasabui air Jajani. Itu di tempat mau tinggal tu Pak. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah hamba lapeh jamaah juati nan suci jemukonan jani. Apa ilalai? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.